genetika populasi itu sebenarnya cara kita memahami bagaimana gen menyebar dan berubah dalam sebuah kelompok makhluk hidup, di mana populasi ini yang dimaksud sekumpulan organisme yang bisa saling kawin, misalnya kawanan burung dan manusia yang ada di sekitar kita, di mana setiap gen mempunyai ekspresi berbeda yang disebut alel, di mana contoh alel ini adalah satu gen yang menentukan warna bunga dan warna alelnya, bisa membuat bunga jadi merah dan putih. Menariknya, keberagaman alel ini bukan cuma di setiap individu berbeda, tetapi juga kunci penting supaya populasi bisa bertahan dari penyakit dan perubahan lingkungan. Jadi lewat genetika populasi ini, kita bisa belajar melihat bagaimana spesies berubah dari generasi ke generasi, dan apa yang membuat mereka tetap hidup dan berkembang. Jadi teman-teman, dalam genetika populasi itu kita mempelajari bagaimana susunan gen dalam suatu kelompok makhluk hidup berubah atau tetap dari waktu ke waktu. Nah, dasar dari semua itu adalah frekuensi alel dan frekuensi genotip. Jadi teman-teman, frekuensi alel itu adalah proporsi alel tertentu dalam gen populasi yang menentukan variasi genetik. Kemudian di situ ada alel dominan yang lebih sering diekspresikan, sementara alel yang resesif itu tersembunyi atau tidak nampak. Kemudian frekuensi genotip adalah kombinasi alel dalam individu, baik itu homozigot, yakni dua alel yang sama seperti A besar atau A kecil, atau heterozigot dengan dua alel berbeda seperti A besar dan A kecil. Kemudian variasi genotip ini memungkinkan adaptasi seperti heterozigot yang tahan terhadap penyakit. Dalam populasi besar, frekuensi ini stabil jika tidak ada gangguan, tetapi perubahan lingkungan bisa menggeser distribusi ini. Ada satu model yang sangat penting dalam genetika populasi, yaitu hukum Hardy-Weinberg. Model ini digunakan sebagai gambaran ideal mengenai bagaimana frekuensi alel dan genotip dapat tetap stabil dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam kondisi ideal tersebut, populasinya berukuran sangat besar, tidak terjadi mutasi, tidak ada perpindahan individu masuk atau keluar, tidak ada seleksi alam yang mempengaruhinya, dan terjadinya perkawinan secara acak. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, frekuensi alel akan tetap konstan. Nah, rumus dasarnya itu sederhana, yaitu P ditambah sampai dengan 1 untuk frekuensi alel, serta P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sampai dengan 1 untuk frekuensi genotip. Hukum ini penting karena menjadi dasar untuk membandingkan kondisi ideal dengan kondisi nyata. Jika ditemukan perubahan frekuensi alel atau genotip, hal tersebut menunjukkan bahwa ada faktor tertentu yang mempengaruhi populasi. Dan berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi genetika populasi. Evolusi terjadi ketika frekuensi alel berubah, melanggar asumsi Hardy-Weinberg. Adapun faktor utamanya meliputi yang pertama mutasi. Mutasi merupakan perubahan acak pada DNA seperti dari alel dominan ke resesif yang menambah variasi baru. Contohnya mutasi pada gen hemoglobin menyebabkan sickle cell anemia. Yang kedua adalah migrasi, merupakan aliran gen dari populasi lain yang meningkatkan atau mengurangi variasi. Contohnya imigrasi manusia membawa alel baru ke suatu daerah. Yang ketiga adalah seleksi alam, merupakan alel yang menguntungkan bertahan lebih lama, seperti alel tahan penyakit di lingkungan berbahaya. Contohnya burung dengan paruh panjang lebih mudah makan di daerah yang kering. Ukuran populasi kecil atau drift genetik. Dalam populasi kecil, alel acak bisa hilang atau dominan secara kebetulan. Efek founder terjadi saat kelompok kecil memulai populasi baru, seperti di pulau terpencil. Contohnya, drift menyebabkan variasi genetik berkurang pada spesies langka. Yang kelima adalah non-random mating, merupakan pasangan tidak acak seperti preferensi terhadap sifat tertentu yang mengubah frekuensi genotip. Contohnya, hewan memilih pasangan dengan warna bulu serupa. Faktor-faktor ini bersama-sama mendorong evolusi dan adaptasi spesies. Genetika populasi diterapkan dalam konservasi, seperti menjaga keanekaragaman genetik hewan langka untuk mencegah inbreeding. Di bidang kesehatan, membantu memahami penyakit genetik seperti sickle cell anemia, yang lebih umum di daerah malaria, karena alel heterozigot memberikan keuntungan tahan malaria. Ini juga relevan untuk pertanian, memilih tanaman tahan penyakit, forensik, menganalisis DNA dari populasi, dan bioteknologi, seperti rekayasa gen untuk tanaman tahan kekeringan. Contoh studi kasus populasi genetika ini adalah populasi manusia Afrika memiliki variasi genetik tinggi karena migrasi kuno.
Jadi, genetika populasi mengungkap bagaimana gen berubah dan beradaptasi. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.